Penyaluran dana desa bagi ratusan masyarakat di Kabupaten Membramo Tengah, Papua Pegunungan berujung ricuh Jumat siang. Massa yang berasal dari 5 distrik di wilayah Kabupaten Membramo Tengah melakukan protes karena dana desa yang diterima tidak sesuai atau berkurang dari biasanya. Massa pun melakukan protes dan meminta penjelasan. Namun hal itu tidak ditanggapi oleh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, sehingga massa marah kemudian melakukan pengerusakan terhadap kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Membramo Tengah. Akibat peristiwa itu, sejumlah bangunan kantor DPMK Membramo Tengah rusak parah. Aksi tersebut dipicu akibat dana kampung yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dan juga tidak adanya sosialisasi dari pendamping dana desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau DPMK kepada masing-masing kepala kampung tentang pemberlakuan penggunaan dana desa. Massa berhasil ditenangkan setelah petugas diterjunkan ke lokasi untuk melakukan mediasi. Dari Kabupaten Membramo Tengah, Papua Pegunungan, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Demo terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan 3 pimpinan DPRD Jeneponto, Sulawesi Selatan nyaris ricuh. Seorang pengamen tewas usai ditikam oleh oknum TNI. Halo, selamat malam pemirsa. Rumah warga di Samarinda, Kalimantan Timur roboh rata dengan tanah setelah diguyur hujan. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Satu unit rumah kayu di kawasan Sidodamai, Samarinda, Kalimantan Timur roboh hingga rata dengan tanah pada Kamis sore. Diketahui peristiwa itu terjadi usai hujan mengguyur wilayah itu. Beruntung tidak ada orang di dalam rumah saat terjadi roboh, meski demikian banyak barang berharga yang tidak sempat diselamatkan. Sekitar jam 5 lewat, hampir setengah 6, kejadian itu langsung pada tembok itu pada rebah semua. Menghantam ya sebuah bangunan itu tadi. Rumah Bapak ya? Ya. Pada saat itu Bapak? Pada saat itu saya sebelum kejadian, saya sempat mengeluarkan barang yang saya keluarkan. Selanjutnya mungkin ya karena saya kondisi di depan, ternyata di belakang duluan yang dihantam dihabisin. Oh gitu. Jadi keluarga sempat diselamatkan Pak? Alhamdulillah keluarga ada di depan semua sudah. Diduga peristiwa ini akibat pagar beton di samping rumah yang tidak kuat menahan longsoran sehingga roboh dan menimpa rumah korban. Jadi urukan tanah inilah yang mungkin menyebabkan tembok yang pembatas itu tidak kuat menahan bebannya, runtuh menimpa rumah Pak Rahmat tadi ya. Jadi dari pemilik rumah ini menyatakan secara lisan beliau bertanggung jawab penuh atas kerugian material yang timbul dan akan mengganti seluruh kerugian Pak Rahmat. Ya. Nanti pernyataan tertulisnya insya Allah besok akan kita mediasi lagi di kelurahan. Kini Zulkifli dan keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Sementara itu kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hashim Ilyas, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa terkait dugaan kasus korupsi makan minum yang melibatkan 3 pimpinan DPRD Jeneponto, Sulawesi Selatan nyaris ricuh. Puluhan pengunjuk rasa dan polisi saling dorong hingga nyaris bentrok. Massa yang tergabung dalam koalisi Dewan Pergerakan Revolusi Demokratik dihalangi petugas saat memaksa masuk ke halaman kantor DPRD untuk menemui 3 pimpinan DPRD Jeneponto yang sedang memimpin jalannya sidang paripurna Jumat sore.
Masa menduga Ketua DPRD Jeneponto yakni Haji Saripudin, Wakil Ketua Umum Imam Taufik Bohari, dan Irmawati Zainuddin terlibat kasus dugaan korupsi makan minum atau Mamin pimpinan DPRD Jeneponto tahun anggaran 2020 hingga 2022 lalu. Padahal, peraturan pemerintah atau PP nomor 18 tahun 2017 menyebutkan anggaran makan minum dan fasilitas di rumah jabatan bukan di rumah pribadi atau warkop. Total anggaran makan minum ketiga pimpinan DPRD Jeneponto selama 3 tahun tersebut sebesar 5.220 juta rupiah. Berdasarkan anggaran makan minum, Ketua DPRD Jeneponto sebesar 75 juta rupiah per bulan. Untuk posisi Wakil Ketua masing-masing 35 juta rupiah per bulan. Diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 disebutkan bahwa anggaran makan minum ketiga pimpinan DPRD itu diperuntukkan untuk rumah jabatan. Tapi notabene-nya ketiga pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto tersebut menggunakan anggaran makan minum di rumah pribadi masing-masing dan wakaf dan tempat lainnya, saudara. Kasus dugaan korupsi Mamin 3 pimpinan DPRD Jeneponto tersebut kini sedang bergulir di Kejaksaan Negeri Jeneponto. Namun, sampai saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah karyawan dan pengunjung pusat perbelanjaan di Tasikmalaya, Jawa Barat panik dan berhamburan keluar saat api membakar gedung. Sejumlah petugas mengalami sesak nafas saat melakukan upaya pemadaman. Salah satu gedung pusat perbelanjaan di Tasikmalaya, Jawa Barat terbakar pada Jumat pagi. Puluhan karyawan dan pengunjung yang panik nampak berkerumun di depan gedung setelah berhasil menyelamatkan diri. Diduga sumber api berasal dari korsleting listrik dalam gudang sepatu di lantai 2. Titik api kita temukan di lantai 2 di gudang sepatu. Apinya sudah kita padamkan hanya karena yang terbakar ini adalah kebanyakan kabel-kabel besar dan mengakibatkan asap menebal sehingga kita semua petugas tidak bisa masuk. Kita baru masuk 15 menit saja kita sudah terasa sesak. Di saat upaya pemadaman, seorang petugas mengalami sesak nafas karena kepulan asap hitam tebal saat mencoba masuk ke dalam gedung. Baru satu titik itu di bagian sepatu, di lantai 2 bagian sepatu. Tadi kenapa? Sempat sesak nafas atau seperti apa? Kendala saya pakai SCBA juga di atas, kita bagi-bagi. Saya copot, bagi ke teman, saya copot. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara itu hingga Jumat sore asap masih terus menebal dan berputar di dalam mal akibat minimnya ventilasi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pengawal mobil ambulans yang sedang membawa pasien terlibat keributan dengan sejumlah juru parkir liar di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung, Senen, Jakarta Pusat. Gerobak PKL dan motor yang parkir di bahu jalan menyulitkan laju mobil ambulans. Udah bang. Kamera helm seorang pengawal mobil ambulan merekam keributan antara sopir ambulans dengan juru parkir liar di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung, Senen, Jakarta. Banyaknya gerobak PKL dan kendaraan yang parkir di bahu jalan menyulitkan ambulans yang membawa pasien melewati jalan untuk menuju ke rumah sakit. Keributan mereda karena riders memilih mengalah demi melanjutkan pengawalan menuju ke rumah sakit. Dinas Perhubungan menyatakan jalan alternatif yang sepi di bantaran kali dimanfaatkan keluarga pasien Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk parkir. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan juru parkir liar untuk menjadikan area itu sebagai lahan parkir. Gimana? Sebenarnya ini udah sering kita lakukan penindakan juga, cuman ada rencana kayak ada taruna dari pimpinan mau ada penertiban jukir liarnya, cuman lagi proses. Sebagai upaya penertiban kawasan, petugas menggelar razia dan memberi sanksi pengangkutan paksa bagi pelanggar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Resah dengan maraknya perjudian di permukiman, puluhan emak-emak bersama tokoh agama menggerebek perjudian tembak ikan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga kemudian bersama-sama membawa mesin judi ke kantor polisi. Puluhan emak-emak bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat menggerebek sebuah rumah di Dusun 10 Batang Beloh, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rumah yang dijadikan lapak judi jenis tembak ini ditutup paksa karena meresahkan masyarakat. Saat digerebek, warga menemukan 2 unit mesin judi tembak ikan serta seorang pemuda dan 2 orang perempuan yang diduga sebagai penjaga lokasi judi. Harapan saya tentunya seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, penegak hukum bersatu untuk menyelesaikan perkara ini. Karena ini penyakit masyarakat yang harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat juga. Karena dampaknya sangat luar biasa. Kedua mesin judi tembak ikan lalu dibawa masyarakat menggunakan mobil bak terbuka ke Mapolsek Hamparan Perak. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.